Sebelumnya selamat siang. Siang, Pak. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai masih berkaitan dengan tag HTML. Di mana tag HTML yang akan kita pelajari hari ini adalah tag HTML tentang form. Di mana form ini pasti digunakan di dalam sebuah pembuatan website, baik itu form untuk registrasi, login, ataupun yang lain. Sini, yang akan kita pelajari, untuk sesi form akan dibagi menjadi 2 sesi hari ini, dan nanti sesi keduanya adalah menggunakan video pembelajaran. Nah, nanti kalian bisa lihat di YouTube saya yang akan saya share. Karena berkaitan dengan waktunya yang nanti tidak akan cukup. Terus, di sesi akhir nanti akan ada tugas, tapi tugasnya paling nggak kalian harus melihat dulu sesi keduanya. Kalau sesi keduanya belum dilihat, maka sesi untuk soal itu pasti kalian susah untuk mengerjakannya. Oke, itu untuk ininya. Oke, kita mulai untuk ininya. Oke, ini akan kita pelajari tentang form. Apa itu form? Form adalah sebuah tag HTML yang digunakan adalah untuk menginput sesuatu. Baik itu teks, combo box, checklist, ataupun combo bottom, atau selector. Nah, itu nanti masing-masingnya. Bagaimana untuk penulisan form? Tag-nya seperti apa? Nah, tag-nya adalah kita menggunakan tag form dibungkus dengan /form. Di dalamnya nanti akan terbentuk seperti ini. Form, terus elemen form. Nah, elemennya ada apa aja? Nah, elemennya itu nanti akan terbagi-bagi lagi. Oke, ini contoh adalah form yang ada di, mungkin kalau kalian sering lihat, kalau kalian masih mainan Facebook, ini contoh form, di mana di Facebook itu terdiri dari 2 form yang berbeda, atau 2 combo form. Tag formnya ada 2. Yang pertama adalah form yang ada di atas, dan kedua adalah form di sini. Ini sebagai contoh. Ini form 1, di mana menu login. Yang kedua adalah ini, menu untuk mendaftar, atau form untuk mendaftar. Yang terdiri dari di sini ada menggunakan teks, combo bottom, terus ada juga combo box, nah, atau radio bottom. Nah, ini nanti akan kita bahas. Nah, elemen form itu terdiri dari ada elemen input, text areal, select, dan button. Bahkan nanti ada yang saling terkaitan. Di input itu juga ada button. Tapi nanti saya tidak akan sarankan untuk di input pembuatannya. Contoh ini. Nah, untuk penulisannya, ada input, itu adalah elemennya input, tipenya. Terus ada value-nya. Value-nya itu kalau di input ada beberapa jenis, yaitu ada text, password, radio, checkbox, submit, reset, dan button. Nah, di sini untuk yang 3 ini kenapa saya merahkan adalah ini bisa kita bikin nanti di tempat yang lain. Jadi tidak ada di sini, tapi kita bisa juga di input. Oke. Dan ingat bahwa yang kita buat di sini belum sampai dengan kita membuat database-nya saja ya, tapi kita hanya baru buat desainnya saja. Jadi belum sampai dilarikan ke dalam database ataupun yang lain. Baru akan ada di laptop kita sendiri. Jadi ketika kita submit pun belum tersimpan. Oke. Nah, ini untuk yang input. Terus di text areal. Oh ya, di input itu dia tidak ada tutupnya ya. Dia untuk elemen ini dia tidak punya pasangan. Jadi hanya input saja. Input tipe bla bla bla, udah cukup. Dia tidak tanpa adanya pasangan. Nah, text areal itu ada pasangannya. Ini untuk select. Select itu ada pasangannya.
Bahkan di dalamnya pun masih ada lagi elemen lagi, yaitu ada option atau pilihannya. Terus ada button atau tombol. Di situ ada, ini tadi yang dibilang, ini ada di teks kan tadi kan? Di input kan? Tapi saya larikan ada di sini. Oke, kita mulai. Silakan boleh kalau yang Sublime-nya terbuka, boleh sambil kita belajar bareng. Boleh kita buka Sublime text-nya. Yang pakai laptop silakan boleh dibuka Sublime text-nya. Kita belajar bareng. Oke, di sini masih ada beberapa yang belum menghidupkan kamera. Saifullah Ramadan, ada orangnya? Iya, Pak. Oke. Ini Bayu ini karena tidak ada kamera ya atau gimana, Bayu? Saya 2 device, Pak. Oh, 2 device, oke. Oke ya. Ada 33 orang yang masuk hari ini. Oke, kita mulai. Saya share screen dulu. Oke, kita share screen ini. Saya sedikit zoom. Zoom. Zoomnya. Oke, yang pertama adalah seperti biasa kita bikin ini baru. New file. Terus kita langsung kasih nama. Save as dulu. Di sini home 1 karena saya ingin belajar, karena tadi saya udah bikin form juga, maka saya kasih nama form 1. Saya letakkan tetap di desktop. Oke. Pertama adalah HTML. Oh, maaf, ada yang kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Karena tadi belum ditambahkan tag HTML-nya. Ini belum ditambahkan dengan .html. Maaf, sorry ini ada trouble. Home. Oke, kita save. Sini ada masalah, ada trouble, bentar. HTML. Terus ada sedikit masalah. Oke. Di sini saya kasih nama adalah belajar form. Seperti biasa. Nah, kita udah langsung bekerja pada body. Di body tadi tag-nya yang harus kita masukkan adalah tag-nya apa? Form. Oke, kita enter saja. Oke, yang pertama adalah di sini kita belajar tentang input. Tadi adalah form yang pertama. Ada form
input ya. Nah, di input itu ada namanya, ini penulisannya input type adalah ini ya. Oke, kita coba. Input tab. Tipenya adalah apa tadi yang pertama? Tipenya apa? Tipenya adalah yang pertama adalah teks. Oke. Nah, di sini name ada name. Kalau kalian menggunakan HTML5, name di sini adalah untuk menunjukkan nanti contoh di kalian bikin tipenya itu untuk tipe teks satu areal itu banyak. Nah, itu untuk mengasih tahu bahwa si ini adalah satu kesatuan. Oke. Kita contoh. Ctrl S aja dulu. Kita nggak usah kasih nama tipenya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Nih, ini hasilnya. Oke, ini kan belum ada ini. Untuk memberikan penjelasan, maka kita kasih sebuah tulisan di sampingnya. Contoh di sini adalah username. Oke, ini username. Cuma ini tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena di sini dia berdiri sendiri. Kalau kita untuk ngisi, dia hanya butuh di sini saja. Tapi ketika kita lihat di contoh di Facebook, ketika kita klik username, dia akan langsung otomatis masuk sini kan. Ini contoh yang pernah saya buat. Ketika saya klik di username, dia otomatis akan masuk sini. Ketika saya klik passwordnya atau tanpa harus ngeklik sini, dia masuk sini. Nah, itu bagaimana pembuatannya? Dia ada tambahan. Nah, tambahannya ada di sini. Tambahkan sebuah label. Jadi kita tambahkan label di sini. Ini kita hapus dulu. Label for ini kasih nama. Contoh di sini adalah username. Di sampingnya kita nambahkan adalah username. Nah, untuk mendeteksi ke sini, maka kita tambahkan di sini ID. Ini harus sama dengan for-nya. Ini harus sama. Jadi ID ini harus sama dengan for. Contoh. Maka ketika saya klik di username, dia otomatis dia akan masuk sini. Oke, nyampe sini paham? Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya ke bagian selanjutnya. Oke, bikin baris baru dengan BR. Yang kedua adalah kita tambahkan input, tipenya adalah password. Tapi sebelumnya, sama kita bikin label dulu, supaya lebih gampang. Password. Oke, di sini label for password. Enter, input. Type-nya adalah password.
ID-nya tadi adalah apa ID-nya? ID-nya apa? Username. Username. Password. Ingat ya di sini. Oke. Kita ingat di sini. Ini kan sudah ditutup ya. Ini untuk ini. Kalau seandainya ini kita ID-nya username, maka ketika saya klik username, dia akan masuk ke sini. Maka kalau kita harus paham bahwa ketika saya buat untuk di password, maka ID yang di sini harus ID ini. Oke ya, paham ya? Maka ID-nya adalah password. Oke, coba kita cek. Oke. Otomatis. Nah, apa bedanya sekarang? Bedanya adalah ketika saya menggunakan tipenya adalah password, maka kalau di username kita nulis, contoh adalah nama saya, dia otomatis masih menggunakan teks. Tapi di sini, ketika saya menggunakan password, maka dia otomatis, dia akan berubah. Contoh saya bikinkan password saya. Maka dia akan bentuknya adalah titik. Otomatis hidden. Di-hide sama dia. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, saya minta tolong yang coba, silakan boleh di-share screen yang tadi ikut nyoba. Boleh share screen? Saya, Pak. Boleh share screen? Di HP ini, saya ngerjain di laptop. Oh, boleh Iya, Pak. ditunjukin itunya aja. Kameranya dirubah. Ke depan. Mana? Oke, sebentar. Ini codingannya saya. Ya, bentar kok. Blur apa ya? Bentar. Oke. Blur. Tapi hasilnya, coba hasilnya lihat. Oke, sudah ke input. Coba ketikkan, diketik. Oke, sip. Yang lain? Boleh yang lain? Ada yang mau share screen? Boleh, silakan share screen. Ayo, boleh share screen. Siapa lagi? Nggak ada? Nggak ada yang mau share screen? Ayo dong, berani dong. Yuk, silakan. Coba. Oke, codingannya coba lihat codingannya. Oke, siap. Stop share screen-nya, oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu tentang apa tadi? Oke, yang selanjutnya itu tadi adalah radio. Nah, apa ini radio? Kita coba. Radio ini digunakan untuk pembuatan ada di sini. Oke, maaf. Nah, ini ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah menggunakan radio. Oke, cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Oke, kita kasih BR dulu supaya ada ini. Pertama adalah kita kasih label. Ini adalah
jenis kelamin. Oke, saya nggak kasih ID. Oke, di sini saya tambahkan adalah input. Saya buat di sini, oh maaf, oke deh, nggak apa. Oke, di sini input tipenya adalah radio. Radio ya bener ya tadi ya? Di sini saya tambahkan adalah label. Laki-laki. Di sini ID for laki-laki. Sini saya tambahkan adalah ID laki-laki. Oke, ditambahkan di bawahnya. Saya bikin input lagi. Tipenya adalah radio. Terus saya bikin label. Ini adalah perempuan. Saya kasih for perempuan. Sini ID-nya. Oke, kita save dulu dan kita coba. Oke, dia akan seperti ini. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Tapi nanti ada kesalahan di sini. Apa menjadi kesalahan? Contoh nih, adalah jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oh, ternyata dia penginputannya salah. Bukan laki-laki, saya mau ganti ke perempuan. Maka dia terpilih dua-duanya. Nggak mungkin kan? Dia punya dua jenis kelamin yang berbeda. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Maka apa yang harus kita rubah? Di sini kita harus memberikan tanda bahwa input ini dua ini adalah satu kesatuan. Nah, untuk memberikan satu kesatuan ini harus ditambahkan di sini adalah name-nya. Maka name-nya di sini contoh saya kasih nama adalah jenis kelamin. Di sini name-nya harus sama. Supaya dia mengasih tahu bahwa input ini masih dalam satu kesatuan. Oke, kita coba. Saya klik ini, pindah ke sini, dia akan otomatis berpindah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ditanyakan, kita masuk ke dalam yang selanjutnya. Yang sini sudah ada yang nyoba? Sudah dicoba? Belum, Pak. Saya lupa bentar. Tuh, udah 10 menit tuh, udah kasih tanda. Oke, kalau seandainya nanti nggak kekejar, untuk yang selanjutnya saya tambahkan di YouTube ya. Untuk sisanya. Karena ini masih ada beberapa. Sampai dengan nanti terakhir, itu text areal, Slack, dan segala macam. Tugasnya nanti saya akan kasih tahunya nanti.
setelah nanti mungkin di besok saya akan kasih tahu. Jadi nanti hari ini saya akan bikinkan tutorial yang lanjutannya, baru kita akan ini. Oke, kita lanjut ke dalam checkbox atau kita selesaikan dulu yang elemen inputnya. Kita masuk ke dalam input. Oke, di input di sini saya contoh kasih nama adalah kasih label dulu. Oh, maaf, saya kasih BR dulu supaya ada spasi. Label. Di sini saya kasih nama hobi. Terus di bawahnya kasih input. Nah, tipenya di sini adalah kita menggunakan tipe yang ini, checkbox. Checkbox. Terus dikasih tahu bahwa di sini karena checkbox itu kan bisa hobi itu lebih dari satu ya. Jadi nanti bisa. Jadi kita tidak harus ngasih name-nya. Di sini saya tambahkan adalah labelnya. Di sini kasih nama contoh desain. Labelnya adalah for design ID design. Oke. Di sini saya akan copy saja karena sama. Nah, di sini kalian bisa nanti tinggal ganti di sini desainnya animasi for animasi. Di sini ganti dengan animasi. Oke, saya kasih Ctrl V lagi. Contoh saya bikinnya 3. Di sini videografi. Oke, contoh seperti ini. Ctrl S. Browser. Oke, ini ada hobi, maka saya bisa checklist. Oh, saya hobinya desain, animasi, sama videografi, bisa tiga-tiganya. Dia kan belum seperti itu. Oke. Terus bagaimana untuk contoh saya bikinkan tombol di sini submit. Contoh saya bikin submit nih. Mau dikirim gitu. Ini sebagai contoh aja, tapi belum terkirim. Ini saya bikinnya di input text, di input, bukan di, harusnya itu kan button kan. Tapi saya coba untuk di input. Sini saya ganti dengan submit. Oke, saya kasih value. Value-nya adalah memberi nama bahwa di sini adalah kirim. Oke, ini akan klik tombol kirim. Oke. Nyampe sini, paham? Oke, sampai sini sudah paham? Paham belum? Kok pada lihat ini apa kepala mulu nih? Pusing atau gimana nih?
Udah megangin kepala aja. Oke, mudah-mudahan kalau yang ngikutin sambil ngoding, mudah-mudahan sih dia tidak akan pusing. Yang jadi masalah kalau yang nggak ngikutin, dia hanya jadi pendengar. Yang Pak, jadi boleh bahaya kan? lihat codingannya bentar gak, Pak? Codingan ya? Oke. Yang buat submit-nya, Pak. Oke, sebentar. Oke, nih codingannya. Cuma kita tambahkan adalah input, type-nya, submit, name-nya nggak usah, dan value. Value itu adalah nanti di dalamnya itu, di dalam tombol submit itu tulisannya apa. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Sampai sini dulu. Ya. Ini kalau nanti yang akan ditambahkan dalam bentuknya, itu nanti ada text areal. Text areal itu nanti bentuknya akan seperti ini. Saya kasih hablimnya ada text areal. Terus, nih, dia akan berbentuk seperti ini. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini kan hanya tertentu. Kalau yang ini, dia sudah bisa teksnya cukup panjang. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sekretaris, tolong di screenshot. Saya minta untuk screenshot yang belum screenshot. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, 38 berarti satu orang ini nggak masuk. Tadi ada yang izin sih. Oke, berarti masuk semua ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti untuk lanjutannya adalah bisa lihat di video pembelajarannya. Saya akhiri, selamat siang dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.